Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Mem? Teman-teman Alhamdulillah semua. baik, Kak Doni. Semoga Alhamdulillah untuk ya, pertemuan kali ini di mana kita masih masa masa PPKM ya. PPKM ya. Tapi alhamdulillahnya COVID sudah mereda. Kita sudah masuk ke PPKM level 1 di bulan September ini. Semoga terus menurun drastis dari corona. Tapi perlu diingat teman-teman semua, di mana kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita tetap menjalankan 3M untuk mencuci tangan sebelum makan, menjaga jarak dan memakai masker. Di mana karena virus ini nggak cuma hanya virus corona, jadi kita itu perlu untuk memproteksi diri kita karena tidak hanya virus corona yang bisa masuk ke tubuh kita. Jadi ada baiknya juga untuk kita memperbaiki diri, untuk menjaga diri agar kita hidup lebih sehat. Oke. Untuk pertemuan kali ini, mengingat pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang pengertian dan kepemimpinan dan fungsinya. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara berkomunikasi dalam memimpin kepemimpinan atau untuk memimpin sebuah organisasi. Oke. Jadi bagaimana sih kita menyampaikan sebuah pesan untuk istilahnya dari kita ngobrol sama teman, entah sama guru ataupun teman sebaya di rumah. Jadi sebuah proses diskusi, bicara, bahkan pada saat saling memandang sebenarnya sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi saat itu kita sedang melakukan suatu proses yang disebut komunikasi. Ya komunikasi itu kita diskusi, berbicara. Nah itu yang disebut komunikasi. Untuk cara komunikasi ini dibedakan menjadi dua, teman-teman sekalian. Satu verbal. Kalau misalkan verbal ini dia menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Ada juga nih komunikasi secara non-verbal. Yang non-verbal ini dia melalui gerak bahasa tubuh, bahasa isyarat, sikap, sama ekspresi wajah. Jadi teman-teman ketika kita berbicara, kita ada beberapa komunikasi bisa kita lakukan, bisa kita secara verbal ataupun non-verbal. Seperti itu. Lalu dalam proses komunikasi ada beberapa unsur yang harus ada, yaitu adalah komunikator dan komunikan. Jadi pengirim pesan dan menerima pesan. Jadi harus ada yang mengirim pesan dan menerima pesan. Kalau misalkan hanya ada pengirim pesan, itu tidak bisa dikatakan komunikasi karena kalau misalnya komunikasi adanya dua individu ataupun lebih, itu bisa disebutkan adalah komunikasi. Jadi rulesnya itu komunikator dia mempunyai pesan nih, media saluran untuk disampaikan untuk disampaikan ke komunikon atau penerima pesan. Nah, dari penerima pesan itu harus ada umpan balik. Nah itu untuk rantainya seperti itu. Jadi untuk komunikasi ada pesan dan ada umpan balik. Nah saya hanya ingin memberi pesannya ada beberapa hal yang mendukung komunikasi. Yang pertama itu yang perlu kalian ketahui, satu, kenali diri sendiri. Kedua, kita perlu mengenali orang lain, siapa lawan bicara kita, atau guru, apakah teman sebaya. Kita harus memposisikan diri kita, siapa sih orang yang kita sedang hadapi. Jadi kita harus mengetahui memposisikan diri kita. Ya kalau misalkan sama teman kita bisa ngomong bahasanya itu lu gua seperti itu. Kalau misalkan sama guru kan nggak mungkin. Jadi kita harus mengenali lawan bicara kita seperti apa. Kita harus mengenalinya dulu. Yang ketiga mau mendengarkan. Kalau misalkan dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya,
itu sama aja kita tidak ada umpan balik. Nah, itu tidak bisa disebutkan komunikasi. Jadi lebih baik kalian tinggalkan, berarti orang tersebut tidak bisa diajak untuk berkomunikasi. Yang keempat, memberi pernyataan yang jelas. Yang kelima ini memberi, yang tadi saya sebutkan, memberi umpan balik. Yang keenam, mau membuka diri. Jadi dalam organisasi itu setiap anggota harus membuka diri. Apa sih yang kurang? Apa sih seperti mengeluarkan ide-ide pendapat seperti itu. Jadi ketika kita sedang berorganisasi, yang sudah pasti itu ada sebuah komunikasi. Jadi di mana ketika kita sedang berkomunikasi, seorang pemimpin tidak dapat ide-ide dari anggota tersebut, nah itu dikhawatirkan organisasi tersebut tidak bisa istilahnya tidak bisa meningkat atau tidak akan maju seperti itu. Karena apa? Karena hanya satu otak. Di mana kalau misalnya kita komunikasi itu kita harus bisa mendapatkan ide-ide dari anggota tersebut. Karena kita sedang berkomunikasi, jadi ada pesan dan ada umpan balik. Nah, kalau tadi itu hal yang mendukung komunikasi, ini ada juga nih yang menghambat komunikasi. Di antaranya satu, tipe orang yang egois. Yang kedua, tipe orang yang pemarah. Yang ketiga, lingkungan yang buruk. Keempat, membeda-bedakan status sosial, seperti membedakan, wah dia ini orang kaya nih, dia miskin. Jadi status sosialnya itu dibeda-bedakan, itu tidak boleh. Karena ketika kita dalam berorganisasi, semua sama rata, sama tinggi, seperti itu. Yang kelima ini yang sering terjadi itu dalam menghambat komunikasi adalah permusuhan. Contoh, misalkan dalam organisasi ini adanya dua blok, antara blok A dan blok B sedang musuhan. Ketika adanya permusuhan di antara organisasi tersebut, itu tidak akan maju. Karena apa? Karena ada pro kontra. Memang untuk demokrasi ada pro kontra, tetapi kalau misalkan sampai bermusuhan, itu tidak akan memajukan sebuah organisasi. Jadi di mana ini organisasi kita di PMR ini jangan sampai ada lima hal yang menghambat komunikasi atau menghambat bertumbuhnya perkembangan organisasi PMR kita, PMR SMA Negeri 4 Jakarta. Ya, saya ulang lagi ya, ini untuk yang menghambat komunikasi, satu, egois, dua, orang yang pemarah, ketiga, lingkungan yang buruk, yang keempat, membeda-bedakan status sosial, yang kelima adalah permusuhan. Jadi pentingnya komunikasi itu perlu juga adanya kerjasama. Oke. Apa sih manfaat kerjasama? Jadi satu nih, kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan yang berat jadi ringan. Yang ketiga, kita bisa lebih akrab dengan teman-teman. Faktor pendukungnya untuk kerjasama, yang pertama perlu diingat teman-teman, masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua, sama-sama paham tujuan kerjasama. Yang ketiga, terbuka. Yang keempat, ada yang mau jadi koordinator. Nah, koordinator itu adalah seorang pemimpin. Dia nanti yang akan menentukannya. Dia itu yang akan istilahnya menjalankan alur dari pembahasan tersebut, seperti itu yang disebut koordinator. Selain itu juga ada juga nih faktor penghambat kerjasama. Yang pertama, tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mau menang sendiri atau egois. Ketiga, curiga atau suka mencurigai. Yang keempat, tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Itu jadi kita harus menjauhi faktor penghambat dari kerjasama tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini, teman-teman, untuk komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi, saya cukupkan. Saya sudah selesai. Untuk materi ini nanti kita bisa bertemu di materi yang selanjutnya. Begitu, Mem? Oke, terima kasih Kak Deni.
Jadi materi kali ini yang sangat menarik juga karena kepemimpinan itu bisa diaplikasikan ke ekskul kita itu di PMM. Bagaimana bagaimana menjadi seorang pemimpin, sikap kita seperti apa, dan tentunya pemimpin itu tidak harus dipilih, tapi memang setiap orang punya jiwa kepemimpinan. Pasti menjadi pemimpin juga, ya. Setidak-tidaknya nanti suatu saat jadi pemimpin di keluarganya, gitu kan ya. Syukur-syukur bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, baik di organisasi ataupun di lingkungan sendiri, gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Doni atas waktunya. Semoga materi kali ini membawa manfaat dan berguna untuk kita semua. Kita semakin menjadi orang-orang yang bijaksana, orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Itu Kak Doni. Baik. Sebelum kita tutup, adakah yang ditanyakan ke Kak Doni untuk materi kepemimpinan ini? Sudah cukup jelas kah? Hanya Oke, boleh, Jandro. Gimana cara komunikasi dalam menengahi pertengkaran atau mengatasi masalah dalam ekskul? Oh gitu, bagus tuh. Ini. Oke, Jandro. Jadi ketika kita ada permasalahan, Jandro, kita bisa memakai skema direct. Apa itu skema direct? Jadi kita tidak yang pertama kita lakukan, kita harus ketemu seorang pemimpin, kita harus menemui tatap muka. Jadi ketika bersama mungkin mereka malu nih untuk mengutarakannya, gengsi istilahnya. Jadi kita yang perlu kita lakukan adalah kita ketemu dari pihak A dan pihak B. Jadi kita direct, komunikasi direct. Nah, apa sih kita tanyakan apa yang dari keluh kesah dari pihak A dan pihak B, kita tahu nih apa sih kekurangannya. Dari situ setelah kita sudah direct di pihak A dan pihak B, lalu kita ketemukan di antara pihak B dan pihak A dan pihak B. Nah, di situ kita sebagai pemimpin kita sampaikan apa sih kekurangan A dan apa sih kekurangan B, apa sih kelebihan A dan apa sih kelebihan B. Nah, di situ baru kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk menengahinya. Seperti itu. Jadi kita perlu skema direct, kita temuin dulu dari pihak A apa kekurangan dan kelebihannya, dan pihak B apa sih kekurangan kelebihannya untuk menengahi sebuah masalah. Seperti itu, Mem. Mem. Ya. Jadi apa namanya dalam kehidupan berorganisasi itu ada yang tentang Jantro tadi. Mungkin dia pengalaman pribadi juga nih Jantro. Jadi sering bergeserkan ide, sering punya mengedepankan ketika itu terjadi, jadi mengedepankan ego masing-masing. Betul. Maunya gini gitu. Itu benar kalau direct solution artinya saling ketemu langsung. Tentunya harus ada penengah ya. Betul. Untuk supaya melihat duduk persoalannya gitu, gimana untuk mendamaikan itu. Ya memang sih kalau dilihat dari usia kalian itu memang lagi peaknya ya, peak semuanya gitu ya. Egonya juga peak, kreativitasnya juga peak. Itu yang sehat ya itu ya seperti itu di usia kalian gitu. Jadi sebetulnya membangun kreativitas itu ya ketika kalian teenager seperti ini, masa-masa atau usia-usia seperti ini, idenya pasti banyak, kemauannya banyak, tenaganya juga masih banyak, gitu kan, semuanya masih oke. Jadi kalian dari MEM pesannya adalah gunakan waktu sebaik-baiknya ketika
kalian masih produktif dalam hal apapun. Di PMR produknya apa, idenya apa gitu ya. Mentor selalu di belakang kalian. Pasti idenya seperti apa, harusnya seperti apa PMR dan gimana, pasti mendukung dengan Kak Doni kan gitu ya. Gimana Jantro, sudah terpuaskan belum? Sudah, Mem. Terima kasih. Oke. Makasih Jantro. Farhan baru bergabung ya kan. Dwi ya memang banyak sekali Google Meet ya. Jadi kita bagi-bagi waktu saja. Oke. Untuk pertemuan kali ini terima kasih untuk kalian anggota PMR yang the best yang support hari ini. Untuk Kak Doni juga terima kasih. Spesial guest untuk Jangko juga terima kasih. Selalu hadir ya harapannya. Wih, Farhan. Gimana Farhan? Halo Farhan. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah juga. Semoga dalam pertemuan kali ini membawa keberkahan dan kesuksesan untuk kita semuanya. Salam sehat selalu ikutin protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.